Suamiku menghina seleraku kampungan, lalu menyewa murid kesayanganku untuk mendekorasi rumah selingkuhannya. Dia tidak tahu, murid itu setia padaku. Kehancuran rumah pelakor itu kini jadi mahakarya pembalasanku yang paling manis. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Cahaya matahari sore menerobos masuk melalui celah-celah tirai jendela yang terbuka setengah di ruang tamu rumah itu. Intan duduk bersimpuh di atas karpet, dikelilingi oleh tumpukan majalah desain interior, beberapa potongan kain perca dengan tekstur berbeda, dan palet warna cat yang tersusun rapi. Sebagai seorang perempuan yang telah mendedikasikan separuh hidupnya di dunia desain, momen seperti ini adalah momen yang paling menenangkan baginya. Ia sedang merencanakan peremajaan kecil untuk ruang keluarga mereka. Rumah ini sudah mereka tempati selama 5 tahun, dan Intan merasa dinding-dinding ini membutuhkan napas baru, sentuhan yang lebih hangat dan homey. Jari jemari Intan yang lentik menyentuh selembar kain linen berwarna krem lembut. Di sebelahnya, ada potongan kayu ek dengan finishing matte yang natural. Dalam benaknya, ia sudah bisa melihat bagaimana perpaduan ini akan menciptakan suasana yang tenang, jauh dari kesan kaku, namun tetap elegan. Ia tersenyum sendiri, membayangkan wajah suaminya, Dion, yang mungkin akan merasa lebih rileks sepulang kerja jika suasana rumah lebih menenangkan. Intan memang seorang guru desain senior yang dihormati di kampusnya, namun di rumah ini, ia hanyalah seorang istri yang ingin melayani suaminya dengan sebaik mungkin. Suara deru mesin mobil yang familiar terdengar memasuki garasi. Senyum Intan merekah. Itu pasti Dion. Ia segera merapikan sedikit tumpukan contoh material di depannya, namun sengaja membiarkan beberapa yang terbaik tetap tergelar agar bisa langsung ia tunjukkan. Pintu depan terbuka. Dion melangkah masuk dengan setelan jas kerjanya yang masih rapi, namun wajahnya tampak lelah dan sedikit tegang. Tas kerjanya ia letakkan sembarangan di atas meja konsol dekat pintu masuk. "Selamat sore, Mas," sapa Intan lembut, bangkit untuk menyambut suaminya dan hendak mencium tangannya. Dion hanya bergumam pelan, nyaris tak terdengar. Lalu matanya langsung tertuju pada hamparan kain dan palet warna di lantai ruang tamu. Dahi Dion berkerut dalam, seolah melihat tumpukan sampah yang mengganggu pemandangan. "Apa-apaan ini, Intan?" tanya Dion dengan nada dingin, menunjuk ke arah kain linen krem yang tadi dielus Intan dengan penuh kasih sayang. "Oh, ini, Mas." Intan menjawab dengan antusias, mencoba mengabaikan nada ketus suaminya. "Aku berencana mengganti suasana ruang tamu kita. Lihat deh, warna krem ini kalau dipadukan dengan kayu natural bakal bikin ruangan jadi lebih luas dan hangat. Konsepnya rustik modern. Sederhana tapi berkelas." Dion mendengus kasar. Ia melonggarkan dasinya dengan gerakan kasar lalu menatap istrinya dengan pandangan meremehkan. "Sederhana? Maksud kamu murah? Intan, tolonglah. Kita ini sudah hidup mapan. Jabatan aku di kantor sudah naik. Masa selera kamu masih saja begini-begini terus?" Senyum di wajah Intan perlahan memudar. "Maksud Mas apa? Ini bukan soal murah atau mahal, Mas. Ini soal kenyamanan dan estetika. Desain yang baik itu tidak harus selalu terlihat mencolok dan berkilauan." "Ah, sudahlah," potong Dion cepat, mengibaskan tangannya di udara. "Kamu itu selalu saja membela diri dengan teori-teori desainmu itu. Tapi kenyataannya? Lihat pilihanmu. Warnanya pucat, bahannya terlihat kasar. Ini namanya kampungan, Intan. Kampungan. Teman-teman kantorku kalau main ke sini pasti akan tertawa melihat dekorasi macam gubuk desa begini." Hati Intan mencelos. Kata kampungan itu meluncur begitu mudah dari mulut suaminya, menusuk harga dirinya sebagai seorang profesional dan sebagai seorang istri. Padahal, puluhan desainer muda di luar sana berebut ingin mendapatkan bimbingan darinya. Namun di mata suaminya sendiri, seleranya tidak berharga. "Mas, tolong jaga bicaramu." Suara Intan bergetar, namun ia berusaha tetap tenang. "Aku mendesain ini dengan pertimbangan matang. Lagi pula, ini rumah kita bersama.
Aku ingin kita berdua merasa nyaman. Rumah kita, tapi uangnya dari aku, kan? Sergah Dion tajam. Dengar ya, Intan. Aku tidak mau kamu menyentuh dekorasi rumah ini dengan selera norakmu itu. Biarkan saja seperti ini sampai aku menemukan orang yang tepat. Aku mau rumah yang terlihat mewah, yang glamor, yang menunjukkan siapa aku sekarang. Bukan gaya rustik atau apalah itu yang terlihat seperti rumah nenek-nenek di kampung. Dion melangkah melewati Intan. Kakinya dengan sengaja menendang pelan tumpukan majalah desain milik Intan hingga berserakan. Tanpa menoleh lagi, ia berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Intan yang terpaku di tengah ruang tamu. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Intan, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia memunguti kembali majalah dan kain-kain itu dengan tangan gemetar. Sabar, Intan, bisiknya dalam hati. Mungkin dia hanya lelah. Namun, Dion bukan hanya lelah. Di balik sikap kasarnya, ada rencana lain yang sedang ia susun. Malam harinya, setelah makan malam yang hening dan penuh ketegangan, Dion pamit keluar dengan alasan ada pertemuan mendadak dengan klien penting. Intan tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan membiarkan suaminya pergi. Dion memacu mobilnya membelah jalanan kota yang mulai lengang. Tujuannya bukan kantor, melainkan sebuah kompleks perumahan baru di kawasan elit di pinggir kota. Di sana, di depan sebuah rumah 2 lantai yang masih kosong namun tampak megah, seorang wanita muda berdiri menunggu. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang terurai dan pakaian yang modis. Itu Bella. Dion memarkir mobilnya dan turun dengan senyum lebar. Senyum yang tidak pernah ia tunjukkan pada Intan seharian ini. "Sayang," seru Bella manja. Langsung merangkul lengan Dion begitu pria itu mendekat. "Kamu lama banget sih. Aku sudah kedinginan tahu nunggu di sini." Maaf. Tadi di rumah ada sedikit drama biasa," jawab Dion sambil mengecup kening Bella. "Istriku yang sok tahu itu mau merenovasi rumah dengan selera kampungannya lagi. Bikin sakit kepala saja." Bella tertawa kecil. Suara tawanya renyah. "Ya ampun, kasihan banget kamu, Mas. Punya uang banyak tapi harus tinggal di rumah yang seleranya nggak selevel sama kamu." "Makanya," kata Dion sambil mengeluarkan kunci rumah dari sakunya. "Untuk rumah ini, rumah kita nanti, aku tidak akan membiarkan selera rendah menyentuhnya. Aku sudah siapkan dana besar." Mereka berdua masuk ke dalam rumah yang masih kosong itu. Bau cat baru masih tercium kuat. Ruangannya luas dengan langit-langit tinggi. Bella berputar-putar di tengah ruangan dengan wajah berbinar. "Mas, ini luas banget. Tapi masih kosong melompong. Kita mau isi pakai apa? Aku mau sofa kulit yang besar. Lampu gantung kristal yang menjuntai, terus dindingnya pakai marmer ya," pinta Bella antusias. Dion mengangguk mantap. "Apapun yang kamu mau, Bel. Kamu tenang saja. Aku tidak akan pakai desainer sembarangan, apalagi minta tolong istriku. Tidak akan. Aku mau cari desainer interior paling mahal, paling top di kota ini. Pokoknya yang biasa menangani rumah para pejabat dan artis. Aku mau rumah ini jadi bukti kelas kita." "Serius, Mas? Tapi kan mahal banget pasti," pancing Bella. Meski matanya berbinar mengharapkan jawaban ia. "Uang muka bukan masalah. DP hangus pun aku tidak peduli kalau hasilnya jelek. Tapi aku yakin, kalau bayar mahal, pasti bagus. Besok aku akan minta sekretarisku mencari kontak desainer nomor 1 itu. Siapa namanya? Clarissa kalau tidak salah. Katanya dia sedang naik daun dan rate-nya gila-gilaan. Cocok buat kita." Bella memeluk Dion erat. "Makasih ya, Mas. Kamu memang yang terbaik. Gak sabar deh lihat rumah ini jadi istana kita. Biarin aja istri kamu di rumah tua itu dengan selera kampungannya." Dion tersenyum puas. Ia merasa menjadi laki-laki paling hebat saat itu. Di satu sisi ia memiliki istri yang patuh meski ia hina. Di sisi lain ia memiliki kekasih muda yang memujanya dan rumah baru yang akan menjadi simbol kesuksesannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa nama desainer yang baru saja ia sebut, Clarissa, memiliki hubungan masa lalu yang sangat erat dengan wanita yang baru saja ia hina di rumah. Malam semakin larut.
Di rumahnya, Intan masih terjaga, duduk di meja kerjanya sambil menatap sketsa desain yang tadi ia buat. Ia menghapusnya perlahan, lalu merobek kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Rasa percaya dirinya hancur malam itu karena ucapan suaminya. Keesokan harinya, Dion benar-benar membuktikan ucapannya. Ia tidak main-main soal mencari desainer mahal. Melalui koneksi bisnisnya, ia berhasil mendapatkan jadwal pertemuan dengan Clarissa, desainer interior muda yang namanya sedang menjadi buah bibir di kalangan elit ibu kota. Konon, untuk mendapatkan jasanya, seseorang harus masuk daftar tunggu berbulan-bulan. Namun, Dion dengan kekuasaan uangnya, menawarkan bayaran 2 kali lipat untuk memotong antrean agar bisa bertemu secepatnya. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe privat yang terletak di rooftop gedung pencakar langit. Tempat itu eksklusif. Hanya anggota tertentu yang bisa masuk, menjamin kerahasiaan percakapan mereka. Dion sudah datang 15 menit lebih awal. Duduk dengan percaya diri sambil menyesap espresso. Ia mengenakan jam tangan termahalnya dan setelan jas impor. Ingin menunjukkan bahwa ia adalah klien yang bona fide. Tepat pada waktu yang disepakati, pintu lift berdenting. Seorang wanita muda melangkah keluar. Penampilannya sangat chic dan profesional. Ia mengenakan blazer asimetris berwarna monokrom, celana bahan yang jatuh sempurna di kakinya, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai marmer dengan irama tegas. Rambutnya dipotong bob pendek, membingkai wajahnya yang tegas namun cantik. Ia membawa sebuah tablet besar dan tas kerja kulit yang tampak mahal. Dion berdiri, sedikit terkejut melihat betapa mudanya wanita itu. Dalam bayangannya, desainer senior berharga mahal pastilah wanita paruh baya. Namun, aura yang dipancarkan Clarissa sangat mengintimidasi dan meyakinkan. "Selamat siang, Bapak Dion," sapa Clarissa dengan suara yang tenang dan berwibawa. Ia mengulurkan tangan. "Ya, saya Dion. Silakan duduk, Mbak Clarissa," jawab Dion, menjabat tangan wanita itu. Cengkeraman tangan Clarissa kuat dan percaya diri. "Terima kasih." Clarissa duduk dengan anggun, langsung meletakkan tabletnya di atas meja. "Saya sudah mendengar sedikit dari asisten saya mengenai permintaan Bapak. Proyek residensial high-end, prioritas utama, dan anggaran fleksibel. Benar begitu?" Dion tersenyum lebar, merasa egonya terbelai. "Tepat sekali. Saya suka cara kerja Anda yang langsung ke inti. Begini, Mbak Clarissa. Saya baru membeli rumah untuk investasi masa depan saya. Saya ingin rumah itu menjadi yang terbaik. Saya tidak mau desain yang biasa-biasa saja. Saya mau yang mewah, yang orang lihat sekali langsung tahu kalau pemiliknya punya selera tinggi dan uang banyak." Clarissa mengangguk pelan. Wajahnya datar tanpa ekspresi berlebihan. Sebagai desainer profesional, ia sudah sering bertemu tipe klien, orang kaya baru, OKB, seperti Dion yang lebih mementingkan pamer daripada fungsi dan estetika murni. Namun, klien adalah raja, dan uang Dion adalah uang yang nyata. "Saya mengerti arah yang Bapak inginkan. Modern luxury dengan sentuhan glamour, mungkin?" tanya Clarissa sambil mulai membuka portofolio digitalnya di tablet. "Nah, itu glamour," seru Dion sambil menjetikkan jarinya. "Jangan seperti selera orang-orang yang sok artsy tapi malah jadi kelihatan kumuh. Jujur saja, Mbak, saya pusing di rumah saya yang sekarang. Istri saya itu, dia merasa pintar desain, padahal seleranya kampungan sekali. Dia suka barang-barang kayu kasar, kain-kain warna tanah yang kusam. Bikin depresi." Mata Clarissa berkedip sekali. Ada sedikit rasa tidak nyaman mendengar seorang suami menjelek-jelekan istrinya di depan orang asing, apalagi dalam pertemuan bisnis. Namun, ia tetap menjaga profesionalitasnya. "Setiap orang memiliki preferensi gaya yang berbeda, Pak Dion. Tugas saya adalah mewujudkan visi Anda untuk properti yang baru ini." "Bagus. Saya suka sikap Anda. Beda sekali dengan istri saya yang keras kepala," lanjut Dion, seolah tidak puas jika tidak membandingkan. "Pokoknya saya percayakan penuh pada Anda. Saya mau marmer impor dari Italia untuk seluruh lantai-lantai 1. Lampu gantung kristal di ruang tamu utama.
Dan untuk kamar tidur utama, saya mau nuansa hotel bintang 5. Clarissa mulai mencatat poin-poin penting itu di tabletnya. Baik. Untuk material impor, butuh waktu pengiriman sekitar 3-4 minggu. Apakah lini masa proyek ini memungkinkan? Bisa diatur. Yang penting barangnya sampai dan terpasang. Uang bukan masalah, kata Dion sombong. Saya akan transfer uang muka sebesar 50% hari ini juga. Asalkan Anda mau memprioritaskan proyek saya di atas klien lain. Dan satu lagi, proyek ini harus sangat rahasia. Saya tidak mau ada publikasi sebelum rumah ini benar-benar jadi. Ini kejutan untuk seseorang. Clarissa menatap Dion tajam. Ia cukup cerdas untuk membaca situasi. Pria beristri, merenovasi rumah mewah secara rahasia dengan permintaan, kejutan, dan menjelekkan istrinya sendiri. Pola ini terlalu klise, rumah untuk simpanan. Namun, sekali lagi, Clarissa tidak dibayar untuk mengurusi moral kliennya, melainkan untuk mendesain interior. Saya menjunjung tinggi privasi klien, Pak Dion. Itu ada dalam kontrak kerja kita, jawab Clarissa tegas. Jika Bapak setuju dengan estimasi biaya awal yang akan saya kirimkan sore ini, kita bisa langsung tanda tangan kontrak besok dan tim saya akan mulai mengukur lokasi lusa. Sempurna. Dion tertawa puas. Saya tidak salah pilih orang. Anda memang berkelas, Mbak Clarissa. Jauh berbeda dengan lingkungan saya di rumah. Clarissa hanya tersenyum tipis, senyum bisnis. Dalam hati, ia merasa kasihan pada istri pria ini. Disebut kampungan dan selera rendah oleh suami sendiri pasti sangat menyakitkan. Clarissa teringat pada mentornya dulu di universitas. Seorang wanita hebat yang selalu mengajarkan bahwa desain adalah tentang hati dan kejujuran, bukan sekadar harga mahal. Baiklah, Pak Dion. Pertemuan hari ini cukup produktif. Saya akan segera menyusun konsep mood board untuk Anda setujui, kata Clarissa sambil membereskan barang-barangnya. Tunggu, satu lagi. Dion menahan. Saya mau kamar mandinya nanti pakai bathtub yang ada jacuzzinya. Maksud saya, penghuni rumah itu nanti sangat suka berendam. Clarissa menangkap, keseleo lidah, itu dengan jelas. Tapi wajahnya tetap datar. Dicatat, jacuzzi di kamar mandi utama. Mereka berpisah hari itu dengan kesepakatan yang tampaknya menguntungkan kedua belah pihak. Dion merasa menang karena mendapatkan desainer mahal yang akan memuaskan gengsinya dan Bella. Sementara Clarissa mendapatkan proyek bernilai fantastis yang bisa menutupi operasional kantornya selama 6 bulan ke depan. Keesokan harinya, proses administrasi berjalan sangat cepat. Dion mentransfer uang muka dalam jumlah yang mencengangkan tanpa banyak bertanya soal detail rincian biaya. Bagi Dion, harga mahal adalah jaminan mutu dan gengsi. Clarissa dan tim kecilnya mulai bekerja. Mereka mengunjungi lokasi rumah baru tersebut. Bella tidak hadir saat pengukuran karena Dion melarangnya datang saat ada orang lain demi menjaga kerahasiaan. Jadi Clarissa hanya berinteraksi dengan Dion atau penjaga rumah. Clarissa memeriksa setiap sudut ruangan kosong itu. Otaknya yang brilian mulai memvisualisasikan penempatan furnitur. Meski permintaan Dion terdengar klise dan norak di telinga desainer, terlalu banyak emas dan kristal, Clarissa tertantang untuk membuatnya tetap terlihat elegan dan tidak berlebihan. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mengolah permintaan, OKB, menjadi karya seni yang layak. Bagaimana, Mbak? Bagus kan struktur rumahnya? Tanya Dion yang mengawasi proses pengukuran sambil merokok di teras. Strukturnya bagus, pencahayaannya juga alami, komentar Clarissa sambil mencatat ukuran jendela. Tapi ada beberapa dinding yang sepertinya harus kita lapisi ulang agar wallpaper sutra yang Bapak minta bisa menempel sempurna. Lakukan saja. Hancurkan kalau perlu. Lalu bangun lagi yang lebih bagus. Jawab Dion enteng. Clarissa menatap punggung Dion yang sedang menelepon seseorang dengan nada mesra. Ia menghela napas panjang. Uang memang bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kelas, batin Clarissa. Ia teringat kembali pada ajaran dosen favoritnya, Ibu Intan. Dosen yang sangat ia kagumi karena kesederhanaan dan kedalaman filosofinya dalam mendesain. Apa kabar Ibu Intan ya?
pikir Clarissa. Sudah lama ia tidak berkunjung ke rumah beliau karena kesibukan yang padat. Clarissa tidak pernah menyangka bahwa proyek yang sedang ia kerjakan dengan penuh semangat ini akan membawanya pada sebuah kebetulan yang mengejutkan. Sebuah kebetulan yang akan memutarbalikkan nasib semua orang yang terlibat di dalamnya. Dunia ini ternyata jauh lebih sempit dari yang ia bayangkan. Dan di balik dinding-dinding rumah mewah yang akan dibangunnya, tersimpan sebuah pengkhianatan terhadap sosok yang paling ia hormati dalam karirnya. Saat matahari mulai terbenam, Clarissa menyudahi pengukuran hari itu. Kita lanjut meeting material lusa ya, Pak Dion. Saya akan bawakan sampel marmer dan kain gorden. Siap. Nanti kabari saja lokasinya. Sahut Dion tanpa beban, tidak menyadari badai yang akan segera datang menghantam hidupnya yang sempurna. Hari pertemuan untuk pemilihan material tiba. Lokasi pertemuan kembali dilakukan di rumah baru yang sedang direnovasi itu. Debu halus sisa pengamplasan dinding masih sedikit terasa di udara. Namun Dion bersikeras ingin melihat langsung bagaimana contoh material tersebut terlihat di bawah pencahayaan alami ruangan itu. Bagi Dion, ini adalah bagian dari kontrol kualitas ala orang kaya yang ia bayangkan. Clarissa datang tepat waktu dengan membawa koper besar berisi sampel-sampel premium. Ia mengeluarkan lembaran marmer Carrara putih dengan urat abu-abu yang elegan, potongan kayu eboni yang gelap dan mewah, serta berbagai jenis kain bludru dan sutra untuk gorden. Clarissa bekerja dengan efisiensi tinggi, menggelar semuanya di atas meja kerja sementara yang terbuat dari triplex di tengah ruangan. Selamat pagi, Pak Dion. Sapa Clarissa sambil membuka katalog warna cat. Sesuai permintaan Bapak, saya membawa 3 opsi palet warna utama. Semuanya bernuansa emas dan krem, tapi dengan undertone yang berbeda agar tetap terlihat modern. Dion mengangguk-angguk. Tangannya meraba permukaan marmer yang dingin. Nah, ini baru barang bagus. Halus, dingin, berat. Beda jauh sama keramik murahan yang dipasang istri saya di dapur rumah lama. Dia bilang itu, tegel vintage. Padahal menurut saya itu cuma ubin bekas yang dijual mahal. Lagi-lagi, Dion membandingkan. Clarissa hanya tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak memutar bola matanya. Ia sudah terbiasa menghadapi klien yang banyak bicara, tapi Dion memiliki cara khusus untuk terdengar sangat menyebalkan saat membicarakan istrinya. Baik, Pak. Untuk area ruang tamu, saya sarankan kita pakai kombinasi marmer ini dengan aksen kayu walnut di bagian paneling dinding. Ini akan memberikan kesan hangat tapi tetap sangat mewah. Jelas Clarissa profesional. Setuju. Tapi saya mau kayunya yang lebih gelap lagi. Biar kelihatan mahal. Potong Dion cepat. Oh ya, untuk pembayaran termin kedua, saya perlu kartu nama staf keuangan kamu. Kemarin saya lupa simpan. Saya mau minta sekretaris saya urus transfernya besok. Tentu, Pak. Clarissa merogoh tasnya, mencari kartu nama manajer keuangannya. Namun, ia menyadari stok kartu namanya habis di tas itu. Ah, maaf Pak Dion, sepertinya kartu nama staf saya habis. Boleh saya minta kartu nama Bapak saja? Nanti saya minta staf saya yang menghubungi sekretaris Bapak langsung. Boleh, sebentar. Dion merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan dompet kulit berwarna hitam yang tampak tebal. Dion membuka dompetnya. Dompet itu penuh sesak dengan berbagai kartu kredit platinum, kartu debit prioritas, dan kartu keanggotaan klub eksklusif yang sengaja ia pamerkan sedikit saat membukanya. Saat Dion sedang memilah-milah kartu di slot dompetnya dengan jari jempolnya, sebuah gerakan kecil membuat selipan di bagian transparan dompet itu sedikit tergeser. Di sana, terselip sebuah pas foto lama. Foto itu sepertinya sudah tersimpan bertahun-tahun, sedikit pudar di bagian ujungnya, namun wajah di dalamnya masih sangat jelas terlihat. Itu adalah foto seorang wanita muda dengan senyum lembut yang cerdas, mengenakan kacamata berbingkai tipis, dengan latar belakang rak buku perpustakaan. Mata Clarissa, yang terlatih untuk memperhatikan detail terkecil dalam desain, secara otomatis tertuju pada foto itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak selama 1 detik. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wajah itu, senyum itu, tatapan mata yang teduh namun penuh ilmu itu bukan wajah asing bagi Clarissa.
Itu adalah wajah yang sering ia lihat di depan kelas bertahun-tahun lalu. Wajah yang fotonya terpampang besar di aula universitas saat pameran desain nasional. Wajah wanita yang memberikan nilai A mutlak untuk tugas akhir Clarissa dan memberinya rekomendasi kerja pertamanya. Ini. Suara Clarissa tercekat. Tanpa sadar jarinya menunjuk sedikit ke arah dompet Dion yang masih terbuka. Maaf, Pak. Foto wanita itu. Dion menunduk, melihat arah telunjuk Clarissa. Ia melihat foto Intan, foto zaman kuliah yang entah kenapa masih ia simpan di sana karena kebiasaan lama yang belum sempat ia buang. Dion mendengus pelan, lalu tertawa kecil dengan nada meremehkan. Oh, ini? Ini istri saya. Foto lama sih. Kenapa? Kelihatan lugu banget ya? Sekarang sih sudah beda. Sudah jadi emak-emak yang cerewet dan selera desainnya hancur. Jawab Dion enteng. Lalu ia segera menutup dompetnya setelah mencabut selembar kartu namanya sendiri dan menyodorkannya pada Clarissa. Tangan Clarissa gemetar hebat saat menerima kartu nama itu. Istri Bapak? Namanya? Ibu Intan? Tanyanya dengan suara yang berusaha ia kontrol sekuat tenaga agar tidak terdengar histeris. Iya, Intan. Kok tahu? Dion menatap Clarissa dengan sedikit heran, namun egonya langsung mengambil alih. Ah, nama pasaran kan? Mungkin kamu punya teman namanya Intan juga. Clarissa merasa dunianya berputar. Iya, nama yang umum. Jawabnya lirih. Berbohong. Di dalam kepalanya, badai sedang berkecamuk. Intan. Ibu Intan. Guru besar desain interior yang paling dihormati di kampusnya dulu. Dosen legendaris yang selalu mengajarkan bahwa desain adalah tentang kejujuran dan empati. Sosok yang menjadi inspirasi terbesar Clarissa untuk menjadi desainer seperti sekarang. Dan pria di hadapannya ini. Pria sombong yang sedari kemarin menghina selera, kampungan, istrinya. Pria yang sedang membangun istana untuk pelakor. Adalah suami dari idola terbesarnya? Rasa mual tiba-tiba menyerang perut Clarissa. Ia teringat semua cemoohan Dion tentang selera istrinya. Kampungan. Norak. Seperti gubuk desa. Dion menghina selera Ibu Intan? Seorang guru besar desain? Ini lelucon paling gila dan paling menyakitkan yang pernah didengar Clarissa. Betapa butanya laki-laki ini. Ia hidup bersama seorang maestro. Namun ia malah mencari kerikil di jalanan dan menganggapnya berlian. Mbak Clarissa? Kamu sakit? Kok pucat? Tanya Dion, melihat perubahan drastis di wajah desainernya. Clarissa menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa profesionalitasnya yang nyaris runtuh. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga. Ia tidak bisa bernapas di ruangan yang sama dengan pengkhianat ini. Maaf, Pak Dion. Sepertinya asam lambung saya mendadak naik. Saya harus kembali ke kantor segera untuk mengambil obat. Kita sudahi dulu meeting hari ini ya. Sampelnya Bapak pegang dulu saja. Kata Clarissa cepat sambil menutup koper sampelnya dengan gerakan kasar yang tak terkontrol. Loh, tapi kita belum putuskan warna gordennya. Protes Dion. Nanti saya kabari lewat pesan. Maaf sekali, Pak. Saya benar-benar tidak enak badan. Clarissa tidak menunggu jawaban. Ia menyambar tas kerjanya dan setengah berlari keluar dari rumah itu, meninggalkan Dion yang bengong dan merasa tersinggung karena ditinggalkan begitu saja. Begitu masuk ke dalam mobilnya, Clarissa membanting pintu dan menguncinya. Tangannya mencengkeram setir dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Air mata kemarahan menetes di pipinya. Ia merasa terhina. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk gurunya. Bagaimana mungkin seorang wanita secerdas dan sehebat Ibu Intan bisa terjebak dengan laki-laki dangkal seperti Dion? Dan lebih parahnya lagi, Clarissa hampir saja menjadi kaki tangan Dion untuk menyakiti hati gurunya itu. Perjalanan kembali ke kantor terasa sangat lama bagi Clarissa. Jalanan Jakarta yang macet seolah mengejek kegelisahannya. Sepanjang jalan, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat saat masih menjadi mahasiswa tingkat akhir yang penuh keraguan. Saat itu, desainnya sering dikritik dosen lain karena terlalu eksperimental. Tapi Ibu Intan, dengan senyum teduhnya,
adalah satu-satunya yang melihat potensi di balik kekacauan ide Clarissa. Clarissa, jangan takut berbeda. Selera itu subjektif, tapi karakter itu abadi. Tuangkan karaktermu, jangan hanya mengikuti tren. Kata-kata Ibu Intan itu masih terngiang jelas di telinganya. Clarissa memukul setir mobilnya. Brengsek, umpatnya keras. Si Dion itu benar-benar buta. Sesampainya di kantor desainnya yang bergaya industrial minimalis, Clarissa tidak menyapa stafnya yang sedang sibuk di depan komputer. Ia langsung masuk ruangannya sendiri dan membanting pintu kaca, lalu segera menarik tirai blinds agar tidak ada yang bisa melihat ke dalam. Ia melempar tasnya ke sofa dan duduk di depan komputernya. Ia butuh konfirmasi 100%. Meskipun foto itu sangat jelas, ia harus memastikan bahwa Dion yang ia hadapi adalah suami sah dari Ibu Intan, dosennya. Jari-jari Clarissa menari cepat di atas keyboard. Ia membuka media sosial, mencari akun alumni kampus, dan mencari profil digital Ibu Intan yang memang jarang aktif di dunia maya. Setelah pencarian intensif selama 10 menit, ia menemukan sebuah unggahan lama di akun Facebook milik Himpunan Mahasiswa Desain, sebuah foto dari acara pernikahan salah satu dosen muda 5 tahun lalu. Di sana, terlihat Ibu Intan berdiri berdampingan dengan seorang pria. Pria itu sedikit lebih kurus saat itu, tapi wajahnya tak salah lagi. Itu Dion. Keterangan foto itu tertulis, Ibu Intan dan suami, Bapak Dion, menghadiri resepsi pernikahan. Valid. Desis Clarissa. Sialen. Clarissa bersandar di kursi kerjanya yang empuk, menatap langit-langit ruangan. Fakta ini membuatnya berada di persimpangan jalan yang sulit. Secara kontrak hukum, ia sudah terikat dengan Dion. Uang muka 50% yang sudah masuk rekening perusahaannya jumlahnya sangat besar, cukup untuk membayar gaji seluruh karyawannya dan bonus akhir tahun. Jika ia membatalkan sepihak, ia harus mengembalikan uang itu, bahkan mungkin terkena denda penalti sesuai klausul kontrak. Reputasinya sebagai desainer profesional juga dipertaruhkan jika Dion menyebarkan berita bahwa ia tidak profesional. Namun, hati nuraninya berteriak lebih keras. Bagaimana mungkin ia melanjutkan mendesain istana zina untuk selingkuhan suami gurunya? Setiap kali ia memilih warna cat, ia akan teringat wajah kecewa Ibu Intan. Setiap kali ia memesan furnitur mewah, ia merasa sedang menampar wajah wanita yang telah membukakan jalan karirnya. Dion menghina selera Ibu Intan sebagai kampungan. Padahal, apa yang Dion sebut kampungan itu adalah filosofi wabi-sabi atau rustic chic yang justru sangat dihargai di dunia desain internasional karena keasliannya. Ibu Intan bukan tidak punya selera. Dionlah yang tidak punya kapasitas otak untuk memahaminya. Clarissa bangkit dari kursinya dan berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Ia membayangkan skenario jika ia tetap melanjutkan proyek ini. Ia akan menjadi kaya, proyeknya akan masuk majalah, tapi ia akan kehilangan harga dirinya selamanya. Ia akan menjadi pengkhianat bagi orang yang paling ia hormati. Tidak, gumam Clarissa tegas. Uang bisa dicari lagi, tapi kehormatan dan kesetiaan tidak bisa dibeli. Ia kembali duduk tegak di depan komputernya. Wajahnya kini keras dan penuh tekad. Ia membuka draft surat elektronik. Ia tidak peduli jika harus rugi. Ia tidak peduli jika Dion akan menuntutnya. Ia adalah murid Ibu Intan, dan murid yang baik akan selalu membela gurunya. Clarissa mulai mengetik dengan cepat dan penuh emosi yang tertahan. Kepada Bapak Dion perihal pemberitahuan pembatalan proyek desain interior residensial. Dengan hormat, melalui surat ini, saya, Clarissa, selaku pimpinan Clarissa Interiors, menyatakan secara resmi untuk membatalkan seluruh kesepakatan kerjasama terkait proyek renovasi dan desain interior rumah di Jalan Anggrek nomor 5, Proyek Bella. Keputusan ini saya ambil secara sepihak dan berlaku efektif mulai detik ini. Seluruh tim saya akan ditarik dari lokasi proyek hari ini juga. Mengenai uang muka, DP, yang telah Bapak setorkan, sesuai dengan etika bisnis saya, akan saya proses pengembaliannya setelah dikurangi biaya operasional yang sudah berjalan. Namun, jika Bapak keberatan, silakan tempuh jalur hukum yang Bapak anggap perlu.
Alasan pembatalan ini adalah prinsip profesionalisme yang tidak sejalan dengan visi klien. Saya tidak dapat bekerja untuk klien yang tidak memiliki rasa hormat terhadap nilai-nilai dasar sebuah hunian dan keluarga. Terima kasih. Clarissa. Clarissa membaca ulang surat itu. Kalimat terakhirnya cukup halus namun menyengat bagi siapa saja yang peka. Tapi ia tahu Dion tidak akan peka. Dion hanya akan marah. Sebelum menekan tombol kirim, Clarissa melakukan satu hal lagi. Ia mencari kontak nomor telepon Ibu Intan di buku alamat lamanya yang masih tersimpan di cloud. Ia menemukan nomor itu, berharap nomornya belum ganti. Ia menyalin nomor itu ke ponselnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Membatalkan proyek saja tidak cukup. Ibu Intan harus tahu. Gurunya itu tidak pantas hidup dalam kebohongan sementara suaminya membangun sarang emas untuk wanita lain. Dengan satu tarikan napas panjang, jari telunjuk Clarissa menekan tombol enter. Pesan terkirim. Detik itu juga, Clarissa merasa beban berat terangkat dari pundaknya, namun digantikan oleh ketegangan baru. Perang baru saja dimulai. Ponselnya bergetar di atas meja hanya 2 menit kemudian. Nama, Pak Dion, klien, muncul di layar. Dion pasti sudah membaca emailnya dan sekarang sedang meledak marah. Clarissa menatap layar ponsel yang berkedip itu dengan tatapan dingin. Ia tidak menjawabnya. Ia membiarkan panggilan itu mati, lalu memblokir nomor Dion sementara waktu. Ia punya urusan yang lebih penting daripada mendengar amukan laki-laki hidung belang. Clarissa meraih tasnya kembali. Kali ini tujuannya bukan proyek, bukan toko material, tapi ke rumah Ibu Intan. Ia harus bertemu guru besarnya. Ia harus menyampaikan kebenaran pahit ini, betapapun sakitnya nanti. Ini adalah bentuk bakti tertingginya sebagai murid. Tunggu saya, Bu Intan, bisik Clarissa saat melangkah keluar kantor dengan langkah pasti. Saya tidak akan membiarkan orang ini mempermainkan ibu lebih lama lagi. Ponsel Dion terus berdering di atas meja kerja Clarissa yang berantakan. Namun wanita muda itu sama sekali tidak berniat menyentuhnya. Ia hanya menatap layar yang berkedip-kedip itu dengan tatapan kosong, seolah melihat seekor lalat yang terperangkap dalam toples. Di kepalanya, skenario demi skenario berputar cepat. Ia tahu langkah yang akan ia ambil ini sangat berisiko. Bukan hanya soal pelanggaran kontrak kerja yang bisa menyeretnya ke meja hijau, tetapi juga soal menghancurkan hati seseorang yang sangat ia hormati. Namun, membiarkan Ibu Intan hidup dalam kepalsuan jauh lebih kejam daripada risiko apapun yang harus Clarissa tanggung. Clarissa meraih ponsel pribadinya, bukan ponsel kerja yang terus diteror oleh Dion. Jemarinya sedikit gemetar saat mencari nama kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Ibu Intan, dosen pembimbing. Nama itu masih tersimpan rapi, lengkap dengan gelar akademisnya. Clarissa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu seperti kuda liar. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Halo? Assalamualaikum. Suara itu, suara yang tenang, lembut, dan berwibawa itu seketika melempar ingatan Clarissa kembali ke ruang kuliah 5 tahun lalu. Tidak ada yang berubah dari nada bicara Ibu Intan, selalu terdengar menyejukkan. Kontras sekali dengan badai yang sedang dibawa Clarissa. Waalaikumsalam, Ibu Intan. Jawab Clarissa. Suaranya terdengar serak karena gugup. Ini, Clarissa, Bu. Mahasiswa bimbingan Ibu angkatan 2018. Apakah Ibu masih ingat? Ada jeda sejenak di ujung sana. Lalu terdengar nada antusias yang tulus. Ya ampun, Clarissa. Tentu saja Ibu ingat. Clarissa yang desain tugas akhirnya dapat nilai tertinggi itu, kan? Yang bikin pusat kebudayaan dengan bambu? Bagaimana kabarmu? Nah, Ibu sering lihat nama kamu di majalah desain loh. Ibu bangga sekali. Mendengar pujian tulus itu, dada Clarissa terasa sesak. Air mata mendesak keluar dari sudut matanya. Betapa baiknya wanita ini. Betapa bangganya ia pada muridnya. Dan betapa jahatnya nasib yang menimpa wanita sebaik ini. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Terima kasih banyak, semua ini juga berkat bimbingan Ibu dulu.
Clarissa menelan ludah, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Maaf mengganggu waktu ibu. Apakah ibu ada waktu luang hari ini? Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya bicarakan. Ini bukan soal pekerjaan, tapi sangat pribadi. Keheningan kembali menyelimuti sambungan telepon itu. Naluri seorang ibu dan seorang guru sepertinya menangkap kegelisahan dalam suara Clarissa. Nada bicara Intan berubah menjadi lebih serius dan prihatin. Tentu, Clarissa. Kebetulan ibu sedang tidak ada jadwal mengajar sore ini. Kamu mau bertemu di mana? Di rumah ibu atau di luar? Di luar saja, Bu. Di tempat yang agak tenang. Jawab Clarissa cepat. Ia tidak sanggup jika harus datang ke rumah Intan dan melihat jejak keberadaan Dion di sana. Bagaimana kalau di rumah Teh Melati? Di Jalan Wijaya? 1 jam lagi. Baik, ibu akan ke sana. Sampai ketemu ya, nak. 1 jam kemudian, di sebuah kedai teh bernuansa klasik dengan iringan musik gamelan pelan, Clarissa duduk di sudut ruangan yang paling tersembunyi. Ia sudah memesan 2 cangkir teh oolong premium. Tangannya meremas-remas serbet kain di pangkuannya. Di atas meja, tergeletak sebuah amplop coklat besar berisi printout denah rumah, foto-foto lokasi proyek, dan bukti transfer dari Dion. Lonceng pintu berdenting pelan. Sosok Intan muncul. Wanita itu mengenakan batik tulis sederhana namun elegan, dipadukan dengan celana kulot berwarna bumi. Wajahnya dipoles riasan tipis, memancarkan kecantikan alami yang tidak luntur dimakan usia. Ia tersenyum hangat saat melihat Clarissa melambaikan tangan dengan kaku. Clarissa! Wah, kamu makin cantik dan modi sekarang. Sapa Intan sambil memeluk singkat muridnya itu, lalu duduk di hadapannya. Ibu juga terlihat segar sekali, balas Clarissa, tersenyum getir. Mereka berbasa-basi sejenak tentang karir Clarissa, tentang perkembangan dunia desain interior saat ini, dan tentang kabar kampus. Namun, Intan, dengan kepekaannya yang tajam, menyadari bahwa mata Clarissa tidak fokus. Ada kegelisahan yang besar yang disembunyikan gadis muda itu. Intan meletakkan cangkir tehnya perlahan. Ia menatap lekat manik mata Clarissa. Clarissa, kamu tidak mengajak ibu bertemu hanya untuk reuni, kan? Ada apa? Wajahmu tegang sekali sejak tadi. Apakah kamu ada masalah? Cerita saja, nak. Anggap ibu ini teman diskusimu seperti dulu. Pertahanan Clarissa runtuh. Ia menunduk, tidak berani menatap mata gurunya. Ibu, maafkan saya sebelumnya. Saya benar-benar tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi saya merasa ibu harus tahu hal ini, karena kalau saya diam, saya merasa menjadi manusia paling jahat di dunia. Intan mengerutkan kening. Senyumnya menghilang digantikan kekhawatiran. Katakan saja, apapun itu. Clarissa menggeser amplop coklat di atas meja ke hadapan Intan. Ibu, beberapa hari yang lalu, saya menerima proyek besar. Seorang klien pria kaya raya meminta saya mendesain rumah barunya. Dia membayar mahal, meminta desain paling mewah, dan dia bilang itu kejutan untuk pasangannya. Intan mengangguk pelan, masih belum mengerti arah pembicaraan ini. Lalu, apa masalahnya? Klien yang sulit. Masalahnya bukan pada desainnya, Bu. Masalahnya ada pada siapa klien itu. Suara Clarissa bergetar. Ia memberanikan diri menatap Intan. Saat meeting terakhir untuk pemilihan material, saya tidak sengaja melihat foto ibu di dompet klien itu. Dia suami ibu, Pak Dion. Wajah Intan yang tenang seketika membeku. Matanya mengerjap, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Dion? Suami saya menyewa kamu. Iya, Bu. Clarissa melanjutkan dengan cepat, sebelum keberaniannya hilang. Awalnya saya pikir itu kejutan untuk ibu. Tapi, cara dia bicara tentang ibu, dan fakta bahwa rumah itu bukan rumah yang ibu tinggali sekarang. Clarissa berhenti sejenak, menggigit bibirnya, lalu melanjutkan dengan suara lirih. Pak Dion secara eksplisit mengatakan rumah itu untuk wanita lain. Dia membawa saya ke sana. Saya bahkan sempat bertemu sekilas dengan wanita itu di foto yang dia tunjukkan di ponselnya.
Namanya Bella. Dunia di sekitar Intan seolah berhenti berputar. Suara gamelan di kedai teh itu terdengar menjauh, digantikan oleh denging tajam di telinganya. Dion, suaminya yang selama ini ia layani dengan setia. Suaminya yang selalu beralasan sibuk lembur demi masa depan mereka. Ternyata, masa depan itu bukan untuk Intan. Tangan Intan perlahan terulur, membuka amplop coklat itu. Ia melihat gambar-gambar desain interior yang mewah, penuh dengan marmer dan emas. Ia melihat lokasi rumah itu, sebuah klaster elit yang harganya selangit. Dan yang paling menyakitkan, ia melihat catatan kecil tulisan tangan Dion di pinggir kertas denah. Kamar utama, jacuzzi wajib ada. Bella suka berendam. Tulisan tangan itu. Tulisan tangan yang sama yang dulu menulis surat cinta untuknya saat mereka masih miskin dan berjuang bersama. Air mata tidak jatuh dari mata Intan. Belum. Rasa sakitnya terlalu dalam hingga melampaui tahap tangisan. Yang muncul adalah rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Dia bilang selera ibu kampungan, Clarissa menambahkan, merasa perlu membuka semua borok itu agar Intan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia menghina desain ibu di depan saya. Dia bilang dia butuh desainer mahal karena dia malu dengan selera ibu. Dia tidak tahu kalau desainer mahal yang dia sewa adalah murid yang justru mengagumi selera kampungan yang dia hina itu. Intan menutup matanya sejenak, menarik napas panjang yang gemetar. Kata, kampungan, itu terasa familiar. Itu adalah kata yang Dion lontarkan padanya kemarin sore. Ternyata, itu bukan sekadar emosi sesaat. Itu adalah ungkapan hati Dion yang sesungguhnya. Selama ini, suaminya memandang rendah dirinya. Saat Intan membuka matanya kembali, sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi kelembutan seorang ibu atau guru di sana. Yang ada hanyalah tatapan baja seorang wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak dan kini siap untuk bangkit. Terima kasih, Clarissa. Suara Intan terdengar sangat tenang, namun menakutkan. Kamu menyelamatkan ibu dari kebodohan yang lebih lama. Terima kasih sudah memberitahu ibu. Saya sudah membatalkan proyek itu sepihak pagi ini, Bu, kata Clarissa. Saya tidak peduli dengan uangnya. Saya tidak sudi membangun istana untuk orang yang menyakiti guru saya. Pak Dion marah besar dan mengancam saya, tapi saya tidak takut. Intan meraih tangan Clarissa, menggenggamnya erat. Kamu tidak perlu takut. Dia tidak akan bisa menyentuhmu. Urusan ini biar ibu yang selesaikan. Clarissa merogoh tasnya lagi, mengeluarkan sebuah kartu akses magnetik dan sebuah kunci konvensional. Ini akses ke proyek itu, Bu. Sebagai desainer utama, saya pegang kunci duplikat untuk pengawasan tukang. Tadi pagi tukang-tukang saya sudah saya tarik mundur semua. Rumah itu kosong sekarang. Material mahal yang baru dikirim kemarin ada di dalam, belum terpasang sepenuhnya. Clarissa menyodorkan kunci itu ke telapak tangan Intan. Tatapan mereka bertemu. Ada pengertian diam-diam di antara guru dan murid itu. Apa yang akan ibu lakukan? Tanya Clarissa pelan. Intan menggenggam kunci itu erat-erat, hingga ujung kuncinya menekan kulit telapak tangannya, memberikan rasa sakit fisik yang ia butuhkan untuk tetap sadar. Ibu akan memberikan sentuhan terakhir pada desain rumah itu. Jawab Intan dingin. Sentuhan yang sesuai dengan apa yang pantas mereka dapatkan. Karena Dion bilang dia ingin desain yang berkesan. Ibu akan pastikan dia mendapatkan kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Pertemuan itu berakhir dengan suasana yang berat. Clarissa menatap punggung gurunya yang berjalan keluar dari kedai teh dengan langkah tegap. Tidak ada bahu yang merosot. Tidak ada isak tangis. Intan berjalan seperti seorang prajurit yang akan menuju medan perang. Dan Clarissa tahu, perang yang akan terjadi di rumah baru Dion malam ini akan sangat mengerikan. Langit Jakarta malam itu gelap pekat, tanpa bintang, seolah alam semesta turut berduka atau mungkin bersiap menyembunyikan kejahatan yang akan terjadi. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi kaca depan mobil Intan yang melaju membelah jalan tol lingkar luar. Ia tidak menyalakan radio. Keheningan di dalam kabin mobil adalah satu-satunya teman yang ia butuhkan saat ini.
Pikirannya melayang pada kenangan 10 tahun lalu, saat ia dan Dion makan nasi bungkus berdua di kamar kos sempit, bermimpi punya rumah sendiri. Kini mimpi itu terwujud, tapi Dion memilih untuk membaginya dengan orang lain. Intan mencengkeram setir dengan kuat. Rasa sakit hati yang tadi sore terasa seperti tusukan jarum, kini telah berubah menjadi bara api yang membakar dada. Ia bukan wanita lemah yang akan menangis di pojok kamar sambil menunggu suaminya pulang dan meminta maaf. Dia adalah Intan. Dia adalah perancang, kreator, seseorang yang mengerti bagaimana membangun struktur, dan karena itu, ia juga tahu persis bagaimana cara menghancurkannya. Mobilnya berbelok memasuki gerbang perumahan mewah Royal Garden. Satpam yang berjaga di pos depan sempat memberhentikannya. "Malam, Bu. Mau ke unit mana?" tanya satpam itu sopan, melirik mobil Intan yang bukan jenis mobil mewah yang biasa masuk ke sana. Intan menurunkan kaca jendela. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia mengulurkan kartu akses magnetik yang diberikan Clarissa. "Unit B8. Saya dari tim interior. Mau cek barang yang baru datang tadi sore. Ada kebocoran atap yang harus segera dipastikan." Satpam itu menempelkan kartu akses ke mesin pemindai. Lampu berubah hijau. "Oh, timnya Bu Clarissa ya? Silakan Bu. Hujan-hujan begini rajin amat kerja lembur." "Deadline ketat, Pak," jawab Intan singkat, lalu menginjak gas. Unit B8 terletak di ujung jalan buntu, memberikan privasi lebih. Lokasi yang sempurna untuk menyembunyikan istri simpanan. Rumah itu berdiri megah dalam kegelapan. Belum ada lampu taman yang menyala. Hanya cahaya lampu jalan remang-remang yang menyinari fasad bangunan bergaya klasik modern itu. Intan memarkir mobilnya di carport. Hujan semakin deras, menyamarkan suara langkah kakinya saat ia berjalan menuju pintu utama. Dengan tangan yang stabil, ia memasukkan kunci yang diberikan Clarissa. Klik. Pintu terbuka. Aroma cat tembok yang masih basah, debu semen, dan bau kayu gergajian langsung menyergap indera penciumannya. Intan meraba dinding, mencari saklar lampu darurat yang biasanya dipasang untuk tukang. Sebuah bohlam kuning menyala di tengah ruangan, melemparkan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding-dinding yang belum dicat sempurna. Intan melangkah masuk ke ruang tamu yang luas itu. Matanya menyapu sekeliling. Di sana, tertumpuk rapi kotak-kotak keramik marmer impor dari Italia yang harganya mungkin setara dengan gaji dosen Intan selama setahun. Di sudut lain, gulungan wallpaper sutra dengan motif emas tergeletak siap pasang. Di tengah ruangan, sebuah sofa custom berwarna merah marun yang belum dibuka plastiknya berdiri angkuh. "Jadi ini," bisik Intan. Suaranya menggema di ruangan kosong itu. "Ini yang kamu sebut berkelas, Mas?" Ia berjalan mendekati tumpukan marmer itu. Ia mengusap permukaannya yang halus dan dingin. Marmer statuario kualitas terbaik. Indah, memang. Tapi di mata Intan saat ini, marmer itu terlihat seperti batu nisan bagi pernikahannya. Intan mengeluarkan peralatan yang sudah ia bawa dari bagasi mobilnya. Sebuah palu besar, sebotol cairan pengencer cat, inner, ukuran besar, beberapa kaleng cat semprot warna hitam industri, dan sebilah pisau cutter besar. Malam ini, dia bukan Intan sang istri penurut. Malam ini, dia adalah eksekutor. Sasaran pertamanya adalah wallpaper sutra. Gulungan-gulungan mahal itu masih terbungkus plastik pelindung. Intan menyobek plastiknya dengan kasar, lalu tanpa ragu menyiramkan cairan thinner ke atas gulungan-gulungan itu. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. Cairan keras itu meresap ke dalam serat sutra, melunturkan warna emasnya, dan membuat bahan halusnya mengerut rusak seketika. Tidak cukup dengan itu, ia mengambil cutter dan menyayat gulungan itu dalam-dalam, memastikan tidak ada 1 meter pun yang bisa diselamatkan. "Ini untuk selera kampunganku," desisnya sambil menarik pisau itu kuat-kuat. Selanjutnya, lantai marmer yang sebagian sudah terpasang di area foyer. Intan mengambil kaleng cat semprot hitam. Ia tidak membuat grafiti atau tulisan makian. Itu terlalu kekanak-kanakan. Sebagai desainer, ia tahu cara merusak material alam. Ia menyemprotkan cat hitam itu ke pori-pori marmer yang belum di-coating. Cat minyak itu akan meresap masuk ke dalam batu,
menjadi noda permanen yang tidak akan pernah bisa hilang meski dipoles ratusan kali. Ia membuat pola abstrak yang jelek dan kacau di atas lantai putih bersih itu, menodai kesempurnaan yang dipuja-puja Dion. Suara hujan di luar semakin deras, berpadu dengan suara napas Intan yang memburu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, bercampur dengan air mata yang akhirnya tumpah. Setiap gerakan tangannya adalah pelampiasan rasa sakit. Ia beralih ke sofa merah marun itu. Sofa yang mungkin direncanakan Dion untuk duduk bermesraan dengan Bella. Intan mengayunkan katernya, membelah dudukan sofa itu memanjang. Busa kuning di dalamnya menyembul keluar seperti isi perut yang terburai. Ia menuangkan sisa cat semprot ke dalam belahan sofa itu, memastikan baunya akan menempel selamanya. Lalu, matanya tertuju pada tumpukan keramik kamar mandi yang belum terpasang. Keramik dengan motif mosaik emas yang sangat norak menurut standar estetika Intan. Ia mengambil palu besarnya. Prang! Satu hantaman keras menghancurkan tumpukan paling atas. Suara pecahan keramik terdengar nyaring dan memuaskan. Prang! 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 Intan memukul lagi dan lagi. Pecahan keramik berhamburan ke lantai. Ia menghancurkan mimpi Dion keping demi keping. Ia membayangkan wajah sombong suaminya setiap kali palu itu menghantam. "Ini untuk penghinaanmu," teriak Intan. Suaranya pecah di antara isak tangis dan teriakan marah. "Ini untuk 15 tahun aku mendampingimu dari nol. Ini untuk setiap sen yang kamu pakai untuk perempuan itu." Ia berjalan ke arah dinding yang baru saja diaci halus. Ia mengambil ember cat tembok berwarna merah terang yang tersedia di sana. Warna yang rencananya untuk kamar tamu. Intan tidak menggunakan kuas. Ia menumpahkan cat itu langsung ke lantai, membiarkannya mengalir liar, lalu menginjak-injaknya dan berjalan keliling ruangan, meninggalkan jejak kaki merah darah di mana-mana. Ia mencoretkan garis-garis kasar di dinding yang halus, merusak tekstur yang sudah dikerjakan tukang dengan susah payah. Terakhir, ia masuk ke area dapur. Di sana ada kitchen set yang baru setengah terpasang. Lemari-lemari kabinet gantung dari kayu solid. Intan memukulkan palunya ke engsel-engsel pintu kabinet hingga bengkok dan patah. Pintu-pintu lemari itu tergantung miring, menyedihkan, seolah-olah rumah ini baru saja dilanda gempa bumi dahsyat. Setelah 1 jam penuh melakukan perusakan sistematis, Intan berhenti. Napasnya tersengal-sengal. Tangannya gemetar kelelahan. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang kini tampak seperti kapal pecah. Bau thinner, cat, dan debu bercampur menjadi aroma kehancuran yang pekat. Rumah impian Dion dan Bella kini tak lebih dari sekadar puing-puing mahal. Marmer ternoda, wallpaper hancur, furnitur robek, dan keramik menjadi debu. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Kerugian material di ruangan ini mungkin mencapai ratusan juta rupiah. Tapi itu tidak sebanding dengan harga diri Intan yang telah dihancurkan Dion. Intan menjatuhkan palu dari tangannya. Denting besi beradu dengan lantai terdengar sunyi. Ia menyeka air mata di pipinya dengan punggung tangan yang kotor oleh debu. Ada rasa lega yang aneh di dadanya. Rasa sakit itu masih ada. Tapi kini tidak lagi mencekik. Kini, ia merasa memegang kendali. Ia memandang sekeliling sekali lagi, memastikan karyanya sempurna. "Selamat menikmati rumah barumu, Mas," bisik Intan dingin. Ia berbalik, melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan pintu depan terbuka lebar agar angin dan tampias hujan bisa masuk dan menyempurnakan kerusakan di dalamnya. Intan berjalan menuju mobilnya di bawah guyuran hujan, membiarkan air langit membersihkan debu di tubuhnya. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan pergi dari sana tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Malam itu, Intan tidak pulang ke rumah. Ia mengemudikan mobilnya menuju sebuah hotel. Ia butuh istirahat. Karena besok, babak baru akan dimulai. Babak di mana Dion akan menemukan hadiah istimewanya. Dan Intan akan menyaksikan keruntuhan suaminya dari barisan paling depan. Pagi itu, matahari terbit dengan malu-malu di ufuk timur Jakarta, menyinari sisa-sisa genangan air hujan yang mengguyur kota semalam suntuk. Udara terasa lembab dan dingin, kontras dengan suasana hati Bagas yang sedang cerah. "Bagas,"
Rekan kerja satu divisi dengan Dion yang terkenal gemar bergosip namun setia kawan, kebetulan sedang melintas di kawasan perumahan Royal Garden. Ia baru saja mengantar istrinya ke rumah sakit terdekat untuk cek kesehatan rutin dan memutuskan mengambil jalan pintas melalui kompleks elit itu untuk menghindari kemacetan jalan raya utama menuju kantor. Bagas tahu persis lokasi rumah yang baru dibeli Dion. Dion, dengan segala kesombongannya, pernah memamerkan lokasi investasi rahasia-nya itu pada Bagas saat jam makan siang, lengkap dengan foto-foto fasad rumah yang megah. Bagas memelankan laju mobilnya saat mendekati blok B8, berniat sekadar melirik kemajuan renovasi rumah teman kantornya itu. Siapa tahu ia bisa memberikan laporan pandangan mata yang akan membuat Dion senang dan mungkin mentraktirnya makan siang. Namun, pemandangan yang menyambut Bagas jauh dari kata menyenangkan. Dari kejauhan, ia melihat pintu utama rumah besar itu terbuka lebar, melompong tanpa penjagaan. Tidak ada mobil box material, tidak ada tukang yang lalu lalang. Yang ada hanyalah kesunyian yang ganjil. Firasat Bagas tidak enak. Ia menepikan mobilnya dan turun. Langkah kaki Bagas terhenti tepat di ambang pintu. Matanya terbelalak lebar. Mulutnya menganga tak percaya. Pemandangan di depannya seperti bekas lokasi syuting film horor atau pasca kerusuhan massa. Ruang tamu yang dalam bayangan Bagas seharusnya mulai terlihat mewah, kini tampak seperti kapal pecah. Lantai marmer putih yang mahal itu penuh dengan noda cat hitam abstrak yang mengerikan dan jejak kaki merah darah yang mengering. Bau menyengat bahan kimia menusuk hidungnya. Gila, ini rumah Dion kena rampok atau kena santet. Gumam Bagas ngeri. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, takut menginjak pecahan keramik yang berserakan di mana-mana bagaikan ranjau darat. Ia melihat wallpaper mahal yang tercabik-cabik dan menggantung menyedihkan di dinding. Ia melihat sofa merah yang busanya terburai keluar. Tanpa membuang waktu, Bagas merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Tangannya gemetar saat mencari kontak Dion. Ia menekan tombol panggil. Di kantor, Dion baru saja duduk di kursi empuknya, menyesap kopi paginya sambil membayangkan betapa indahnya rumah barunya nanti setelah selesai direnovasi oleh Clarissa. Ia tersenyum sendiri, merasa menjadi raja dunia. Ponselnya berdering. Nama Bagas muncul di layar. Halo, Gas? Tumben nelpon pagi-pagi. Mau ngajak sarapan? Sapa Dion santai. Yon. Dion. Gawat, Yon. Suara Bagas terdengar panik dan terengah-engah di ujung sana. Kamu harus ke rumah baru kamu sekarang. Rumah kamu ya ampun. Yon, rumah kamu hancur. Senyum Dion lenyap seketika. Jantungnya berdegup kencang. Hancur gimana maksudmu? Ngaco kamu. Itu rumah lagi direnovasi sama desainer top. Bukan renovasi, Yon. Ini MAH demolisi. Pintu kebuka lebar. Nggak ada orang. Lantai marmer kamu dicoret-coret cat hitam. Wallpaper robek semua. Keramik pecah berantakan. Kayaknya ada orang yang masuk semalam dan ngancurin semuanya. Cepetan ke sini. Dion merasakan darah surut dari wajahnya. Cangkir kopi di tangannya nyaris terlepas. Tanpa pamit pada atasan, tanpa mematikan komputer, Dion menyambar kunci mobilnya dan berlari keluar ruangan seperti orang kesetanan. Sepanjang perjalanan, ia memaki-maki lampu merah, mengklakson kendaraan yang lambat, dan menyetir dengan ugal-ugalan. Pikirannya kacau. Siapa yang berani melakukan ini? Apakah preman setempat yang minta jatah? Atau saingan bisnis? Sesampainya di Royal Garden, Dion memarkir mobilnya dengan sembarangan di depan rumah. Ia melompat keluar dan berlari masuk. Bagas yang masih menunggu di teras menatapnya dengan wajah prihatin. Dion membeku di tengah ruang tamu. Lututnya lemas seketika melihat kehancuran di depan matanya. Apa yang diceritakan Bagas belum seberapa dibandingkan melihatnya langsung. Ini adalah pembantaian material. Marmer Italia seharga ratusan juta yang ia banggakan itu kini ternoda permanen oleh cat minyak hitam yang meresap ke pori-pori batu. Pola acak di lantai itu seolah mengejeknya. Dinding-dinding halus penuh goresan dalam. Baunya, bau tiner dan cat ini membuat perutnya mual. Dion berjalan terseok-seok menuju tumpukan keramik kamar mandi yang sudah menjadi puing. Ia memungut satu pecahan mozaik emas.
Tangannya gemetar hebat. Clarissa, desis Dion. Pasti ini ulah tukang-tukang si Clarissa yang tidak becus. Atau dia sengaja. Kemarahan meledak di kepala Dion. Ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Clarissa. Tidak diangkat. Ia menelepon lagi. Masih tidak diangkat. Dion berteriak frustrasi. Suaranya menggema di ruangan kosong yang hancur itu. Ia mencoba menelepon menggunakan nomor ponsel Bagas. Berharap Clarissa akan mengangkat nomor yang tidak dikenal. Benar saja, setelah 3 kali dering, suara dingin Clarissa terdengar. Halo, ini dengan kantor Clarissa Interiors. Dion merampas ponsel itu dari tangan Bagas. Clarissa, ini Dion. Apa yang kamu lakukan pada rumah saya? Hah? Kamu gila ya? Rumah saya hancur lebur. Marmer saya, wallpaper saya, semuanya rusak. Di mana tukang-tukang kamu? Kenapa rumah ditinggal dalam keadaan pintu terbuka? Saya akan tuntut kamu. Saya akan pastikan kamu masuk penjara dan karirmu tamat. Hening sejenak di ujung sana. Lalu terdengar suara tawa kecil yang sinis. Sangat berbeda dengan nada sopan Clarissa saat pertemuan bisnis. Oh, Bapak Dion. Selamat pagi. Sudah melihat hasil karya seni instalasi terbaru di rumah Bapak? Bagaimana? Apakah cukup, berkesan, dan mewah, sesuai permintaan Bapak? Jangan main-main kamu, bentak Dion. Urat lehernya menonjol. Saya bayar kamu mahal bukan untuk ini. Kembalikan uang muka saya sekarang juga. Dan ganti rugi semua kerusakan material ini 10 kali lipat. Atau saya lapor polisi sekarang. Silakan lapor polisi, Pak Dion. Tantang Clarissa dengan nada tenang yang mematikan. Tapi sebelum Bapak melakukannya, coba Bapak baca ulang kontrak kerja yang sudah Bapak tanda tangani digital kemarin lusa. Pasal 12 ayat 4 tentang pembatalan sepihak akibat pelanggaran etika dan keselamatan mental penyedia jasa. Di situ tertulis jelas, jika klien terbukti memiliki perilaku yang bertentangan dengan prinsip moral yang dapat merugikan citra penyedia jasa, termasuk di dalamnya penghinaan terhadap mentor atau afiliasi penyedia jasa, maka kontrak batal demi hukum dan uang muka tidak dapat dikembalikan sebagai bentuk kompensasi imaterial. Dion ternganga. Apa maksudmu? Mentor apa? Saya tidak pernah menghina siapa-siapa. Bapak menghina Ibu Intan. Suara Clarissa berubah tajam, penuh penekanan pada setiap suku kata. Bapak menyebut selera Ibu Intan kampungan. Bapak menghina istri Bapak sendiri demi memuaskan gengsi Bapak dan wanita simpanan Bapak. Asal Bapak tahu, Ibu Intan adalah guru besar saya. Dosen pembimbing saya. Orang yang paling saya hormati di dunia ini. Penghinaan Bapak terhadap beliau adalah penghinaan terhadap saya juga. Dion terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah menyangka bahwa dunia ini begitu sempit. Desainer mahal yang ia sewa ternyata adalah murid istrinya? Dan soal kerusakan itu. Lanjut Clarissa. Nadanya kembali santai namun menusuk. Saya pastikan tukang-tukang saya sudah meninggalkan lokasi dengan bersih kemarin pagi setelah saya batalkan proyek. Kunci akses ada pada saya. Dan, oh ya, 1 set kunci duplikat saya berikan kepada pemilik sah rumah tangga Bapak. Ibu Intan. Mungkin Bapak bisa tanya istri Bapak tentang dekorasi ulang yang terjadi semalam. Lutut Dion benar-benar kehilangan tenaga. Ia ambruk terduduk di atas lantai marmer yang kotor. Intan? Istrinya yang pendiam dan penurut itu? Istrinya yang ia pikir bodoh dan tidak punya selera? Intan yang menghancurkan semua ini? Uang muka Bapak hangus. Pak Dion, anggap saja itu biaya kuliah kehidupan. Jangan pernah coba-coba menghubungi saya lagi, atau bukti perselingkuhan Bapak, termasuk rekaman CCTV pertemuan kita dan bukti transfer, akan saya kirimkan ke HRD kantor Bapak dan semua media sosial. Selamat menikmati puing-puingnya. Sambungan telepon terputus. Dion menatap layar ponsel yang gelap dengan tatapan kosong. Uang muka 500 juta rupiah. Material senilai 300 juta. Hunter. Dan rahasianya? Rahasianya kini ada di tangan 2 wanita yang paling ia sepelekan.
Bagas yang berdiri di sudut ruangan menatap Dion dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan jijik. Ia mendengar percakapan itu karena suara Dion yang keras dan loudspeaker yang aktif. "Yon!" panggil Bagas pelan. "Jadi, ini rumah buat cewek lain? Dan istri lo tahu?" Dion tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala dalam-dalam, menjambak rambutnya sendiri. Rasa sesal mulai merayap. Bukan sesal karena telah mengkhianati Intan, tapi sesal karena kebodohannya sendiri yang membuat semua rencananya berantakan dan uangnya melayang sia-sia. Di tengah kehancuran rumah impian pelakor itu, Dion menyadari bahwa ia baru saja kehilangan pijakan kakinya. Kehancuran fisik rumah ini hanyalah awal dari runtuhnya istana pasir yang ia bangun di atas kebohongan. Berita tentang hancurnya rumah mewah itu menyebar cepat ke telinga Bella. Bukan dari Dion, melainkan dari satpam kompleks yang kebetulan mengenal asisten rumah tangga teman Bella. Bella yang panik segera mendatangi lokasi siang itu juga, hanya untuk menemukan Dion duduk termenung di tengah puing-puing seperti orang gila, dikelilingi oleh sisa-sisa kemewahan yang telah menjadi sampah. Pertengkaran hebat pun tak terelakkan. Suara teriakan Bella melengking memenuhi ruang kosong yang bergema itu, memecah kesunyian siang yang terik. "Kamu bilang mau kasih aku istana, Mas? Kamu janji bakal jadi rumah paling mewah," jerit Bella sambil menendang kaleng cat yang terguling. "Lihat ini. Ini kandang babi. Uang kamu mana? Katanya kamu kaya. Masa sewa desainer saja sampai ditipu begini? Atau jangan-jangan kamu nggak punya uang, ya? Kamu cuma omong kosong doang." Dion yang sedang pusing tujuh keliling, emosinya tersulut. "Diam kamu, Bella. Kamu pikir aku mau ini terjadi? Ini semua gara-gara istriku. Dia yang ngerusak semuanya. Dan desainer sialan itu ternyata muridnya." "Alasan?" potong Bella kasar. "Aku nggak peduli siapa yang ngerusak. Intinya rumah ini hancur dan kamu rugi bandar. DP hangus, material hancur. Kamu mau bangun pakai apa lagi? Gaji kamu emang cukup buat ganti ini semua dalam sebulan? Aku nggak mau nunggu bertahun-tahun di kosan sempit cuma buat nunggu kamu nabung lagi. Kamu penipu, Mas. Jaga mulutmu, Bel. Aku sudah korbankan banyak buat kamu." bentak Dion, wajahnya merah padam. "Korban apa? Kamu cuma laki-laki pelit yang sok kaya. Kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu bakal langsung beli rumah jadi, bukan renovasi-renovasi nggak jelas begini yang akhirnya gagal total. Aku muak. Mas, kita putus. Jangan cari aku lagi kalau kamu belum bisa kasih aku rumah yang layak." Bella membalikan badan dan melenggang pergi dengan sepatu hak tingginya menghentak lantai yang kotor, meninggalkan Dion sendirian untuk kedua kalinya di rumah terkutuk itu. Hubungan yang didasari oleh materi itu hancur secepat kilat begitu materi itu lenyap. Dion menyadari betapa rapuhnya cinta yang ia kejar mati-matian itu. Sore harinya, dengan langkah berat dan tubuh yang remuk redam, Dion pulang ke rumah lamanya. Rumah yang ia sebut memiliki selera kampungan itu. Ia berharap masih bisa menemukan Intan di sana. Mungkin ia bisa memohon ampun, memanipulasi istrinya lagi seperti biasa dengan kata-kata manis. Ia berpikir Intan pasti hanya emosi sesaat dan akan memaafkannya. Namun, saat ia membuka pintu rumah, kesunyian menyambutnya. Bukan kesunyian yang menenangkan, tapi kesunyian yang dingin dan kosong. Rumah itu rapi. Terlalu rapi. Tidak ada lagi tumpukan majalah desain di meja tamu. Tidak ada lagi pot bunga segar yang biasa Intan letakkan di sudut ruangan. Foto-foto pernikahan mereka yang biasa terpajang di dinding sudah hilang. Hanya menyisakan paku-paku bisu yang menancap di tembok. Dion berlari ke kamar tidur. Kosong. Lemari pakaian Intan terbuka lebar. Isinya melompong. Semua baju, tas, dan barang-barang pribadi Intan sudah lenyap. Di atas tempat tidur yang rapi, tergeletak sebuah amplop putih tebal dengan kop surat dari sebuah firma hukum ternama. Dion membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah gugatan cerai. Dan bukan hanya itu, ada lampiran perjanjian pranikah dan daftar aset yang diklaim Intan. Intan, dengan kecerdasannya, telah mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran Dion untuk Bella, transaksi mencurigakan, pembelian rumah atas nama orang lain,
dan menggunakannya sebagai senjata. Dalam gugatan itu, Intan menuntut pembagian harta Gonogini yang sangat spesifik. Rumah yang mereka tempati sekarang jatuh ke tangan Intan 100% sebagai kompensasi atas pengkhianatan Dion, sementara Dion dipersilakan mengambil rumah baru yang hancur itu beserta segala hutang cicilannya yang masih berjalan. Dion merosot ke lantai. Ia kalah telak. Ia kehilangan istri yang tulus, kehilangan selingkuhan yang cantik, kehilangan uang tabungannya, dan kini terancam kehilangan tempat tinggalnya yang layak. Ia hanya disisakan puing-puing di Royal Garden yang tidak bisa dihuni dan hutang yang menumpuk. 6 bulan kemudian, sebuah studio televisi swasta tampak gemerlap dengan lampu sorot. Penonton bertepuk tangan riuh saat pembawa acara wanita yang terkenal ramah membuka segmen utama acara bincang-bincang inspiratif malam itu. Hadirin sekalian, malam ini kita kedatangan 2 tamu yang sangat istimewa. 2 wanita hebat yang membuktikan bahwa integritas dan jati diri adalah mata uang yang paling berharga di dunia ini. Mari kita sambut guru besar desain interior, Ibu Intan, dan desainer muda berbakat yang sedang naik daun, Clarissa. Tepuk tangan membahana saat Intan dan Clarissa melangkah masuk ke panggung. Intan tampak anggun dan berkelas dengan busana batik modern rancangannya sendiri. Wajahnya bersinar, jauh lebih muda dan bahagia dibandingkan 6 bulan lalu. Di sebelahnya, Clarissa tersenyum bangga, menggandeng lengan mentornya. Mereka duduk di sofa tamu yang nyaman. Ibu Intan, Mbak Clarissa, selamat malam, sapa pembawa acara. Dunia desain interior sedang heboh membicarakan kolaborasi kalian berdua dalam proyek pusat kebudayaan yang baru saja memenangkan penghargaan internasional. Tapi yang lebih menarik, banyak yang bilang kolaborasi ini lahir dari sebuah peristiwa yang cukup dramatis. Bisa diceritakan sedikit? Clarissa tertawa kecil, melirik Intan. Intan tersenyum bijak dan mendekatkan mikrofon ke bibirnya. Sebenarnya sederhana saja. Suara Intan tenang dan menyejukkan, membius seluruh studio. Kolaborasi ini lahir dari sebuah pemahaman bahwa desain bukan sekadar tentang seberapa mahal marmer yang kamu pasang, atau seberapa berkilau lampu kristalmu. Desain adalah tentang kejujuran. Tentang menghargai ruang dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Betul sekali, sambung Clarissa bersemangat. Saya belajar dari Ibu Intan, bahwa selera yang baik tidak bisa dibeli dengan uang. Ada orang yang punya banyak uang, menyewa desainer mahal, tapi jiwanya kosong. Mereka hanya membeli barang, bukan nilai. Dan ketika mereka menghina kesederhanaan, mereka sebenarnya sedang menelanjangi kedangkalan mereka sendiri. Kamera menyorot wajah Intan secara close-up. Tatapannya tajam namun damai menatap lensa kamera, seolah menembus layar televisi di rumah-rumah pemirsa. Untuk semua wanita di luar sana, lanjut Intan, jangan pernah biarkan siapapun, termasuk pasanganmu, membuatmu merasa kecil karena pilihanmu, seleramu, atau caramu mengatur rumahmu. Rumah adalah cerminan hati. Jika seseorang menghina rumah MU, berarti dia tidak layak tinggal di dalam hatimu. Bangunlah istanamu sendiri, dengan caramu sendiri, dan jangan pernah takut untuk meruntuhkan tembok-tembok yang mengurungmu dalam rasa tidak berharga. Tepuk tangan penonton meledak. Bahkan beberapa orang berdiri memberikan standing ovation. Di salah satu sudut kota Jakarta, di sebuah kamar kos sempit yang pengap, Dion menonton acara itu melalui televisi tabung kecil. Ia melihat wajah mantan istrinya yang begitu bersinar, begitu sukses, dan begitu bahagia. Ia melihat Clarissa, desainer yang dulu ia bentak-bentak, kini duduk sejajar dengan Intan sebagai mitra yang sukses. Dion menatap sekeliling kamar kosnya. Dinding yang catnya mengelupas, lantai ubin yang dingin, dan kesepian yang abadi. Ia mematikan televisi itu dengan perasaan hancur yang tak terlukiskan. Penyesalan itu datang bukan seperti ombak, tapi seperti tsunami yang menenggelamkannya perlahan namun pasti. Ia menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil yang kini pun telah hilang. Di studio, setelah acara selesai, Intan dan Clarissa berpelukan. Terima kasih, Clarissa, bisik Intan. Kamu bukan cuma murid yang baik, tapi juga sahabat yang menyelamatkan hidup ibu. Ibu yang menyelamatkan diri ibu sendiri, jawab Clarissa tulus. Saya cuma kasih kuncinya.
Ibu yang buka pintunya dan menghancurkan penjaranya. Mereka berdua berjalan keluar dari studio, siap menyambut masa depan yang cerah, penuh warna, dan didesain dengan indah sesuai keinginan mereka sendiri. Kemenangan sesungguhnya bukanlah tentang balas dendam, tetapi tentang hidup bahagia dan sukses di atas puing-puing masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Tamat.